يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي يا رب. يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang yang mana terusannya? Nomor berapa adabnya? 19. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Waqad qala Syekhul Muallif hafizahumullah wa ta'ala fa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qal min adabil insan ma'a walidayhi, di antara adab seorang anak kepada orang tuanya, yang pertama, yang ke-19, an ya'mala kullama yuyassiruhuma. Hendaknya si anak mengamalkan, mengerjakan apa saja ya yang memudahkan urusan orang tuanya. Wa yufarrihuhuma, dan menyenangkan dan menggembirakan hati kedua orang tuanya. Walau lam ya'mura bihi, meskipun orang tuanya tidak memerintahkannya. Kal khidmati, seperti membantu orang tua. Wasyira'i, dan membelikan barang untuk orang tua. Wa ghairiha, dan selainnya ya. Nah, jadi di antara adab seorang anak kepada orang tua adalah kita bantu orang tua kita, kita gampangin urusan orang tua kita, dan kita gembirakan orang tua kita ya. Ada poin yang bagus tuh, walau lam ya'mura bihi, meskipun orang tua kita enggak nyuruh kita ya. Maka seorang hamba kepada Allah begitu juga. Kita ya sama Allah ya, itu begitu juga. Ada hamba yang disuruh dilarang, tapi kesemuanya dilanggar. Yang disuruh ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Ada hamba model begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau nggak tobat maka tempatnya di dalam neraka. Ada hamba yang kedua, ini hamba apa-apa kudu disuruh ya. Kalau nggak disuruh nggak ada inisiatifnya. Nah, ini hamba insya Allah termasuk orang baik ya. Tapi tingkatannya tingkatan bawah. Ada hamba yang apa-apaan aja ya, serba cekatan. Enggak pakai disuruh mereka berbuat, enggak pakai diperintah mereka kerjakan. Nah, inilah orang-orang yang tingkatannya sudah mencapai makrifat yang tinggi ya. Atau maka para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat dulu itu banyak di antara mereka yang mengerjakan sesuatu yang Rasul enggak perintahkan. Karena mereka sudah mencapai tingkatan makrifat yang tinggi ya. Salah satunya ada salah seorang sahabat itu kalau sholat ya, suatu hari ini diutus sama Nabi Muhammad SAW, dia jadi imam ya. Dia jadi imam. Pokoknya sepanjang perjalanan itu orang jadi imam. Saban habis baca surat Fatihah, baca surat, baca kulhu. Baca Fatihah, baca surat, baca kulhu.
Padahal Nabi nggak pernah mencontohkan hal kayak begitu. Ya, sholat lagi di tempat yang lain begitu lagi, baca Fatihah, baca surat, baca kulhu, baca Fatihah, baca surat, baca kulhu. Begitu lagi di tempat yang lain, sampai sahabat bingung, nih orang ngikutin siapa sih? Tuh. Karena Nabi nggak begitu. Lantas kemudian sepulang mereka dari perjalanan, mereka nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen tanya, emang benar ada anjuran orang kalau habis baca surat baca kul huwallah, habis surat kul huwallah, habis surat kul huwallah tuh? Apa Nabi jawab? Ya, tanya orang tersebut, tanya dia. Ya. Nabi nggak bilang, oh itu bid'ah itu, nggak, saya nggak pernah nyontoin, enggak. Nabi nggak bilang begitu. Meskipun Nabi nggak pernah ngerjain, tapi Nabi nggak membid'ahkan. Ya. Lantas ditanya tuh orang, ya fulan, ane pengen tanya sama ente. Waktu kita safar kemarin, ya pulang dari perang kemarin, antum kan jadi imam terus. Kenapa antum saban kali baca surat, baca kulhu, baca surat, baca kulhu? Apa yang memotivasi engkau untuk mengerjakan yang demikian? Kata sahabat, oh saya membaca surat ya Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallah, itu surat kesukaan saya. Itu surat saya sangat cinta surat tersebut, karena dalam surat tersebut terdapat sifatur Rahman, terdapat sifat-sifat Allah. Saya suka dengan sifat-sifat Allah, maka saya selalu membaca surat tersebut dalam salat saya. Sampailah itu berita ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan bilang ya Rasul, katanya dia baca kulhu habis baca surat itu karena dia suka sifat-sifat Allah. Rasul bersabda, katakan kepada si fulan, innallaha yuhibbuh, sungguhnya Allah mencintai dia. Masya Allah ya. Padahal dia ngerjain sesuatu yang nggak disuruh sama Nabi dan nggak dicontohkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikerjakan itu benar nggak? Benar. Buktinya Nabi nggak menyalahkan. Dari sinilah juga dia ambil dalil bahwa segala sesuatu perkara yang tidak Nabi kerjakan, tulis ya, segala sesuatu perkara yang Nabi tidak kerjakan ya, namun tidak bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tuh, ya. Jadi apaan aja kerjaan yang Nabi nggak contohkan, Nabi nggak perintahkan, namun tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut diperbolehkan. Tuh, ya. Termasuk tradisi kebiasaan. Ya. Kayak gitu nih, kalau habis sebelum maghrib, ya, anak kecil baca sholawat, ya Hanana, ya Hanana, baca apa? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Tanya zaman sahabat ada gak yang begitu? Hah? Ada gak anak-anak bocah sebelum maghrib baca sholawat? Ada gak? Gak ada. Boleh gak baca sholawat sebelum maghrib? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Nggak ada yang larang, nggak ada pertentangan. Ya. Ini kaidahnya kita kudu cerdas nih, ya. Karena nanti ini bakal banyak muncul orang yang mempertanyakan dalilnya. Mana dalilnya? Jawabannya, ya, emang ada yang larang. Tuh. Ya. Kalau nggak ada yang larang, maka nggak masalah. Selagi ada perintahnya. Ada nggak perintah baca sholawat? Ada gak perintah baca salawat? Apa perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu fi'il apa? Fi'il amr ya. Asalnya sholli ya. Jadi apa? Sallu. Bersolawatlah kalian. Itu perintah Allah tuh. Jadi kalau ada yang nanya, kok ente sholawatan sebelum maghrib? Oh, Allah yang nyuruh. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan berilah salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, cuman masalahnya, ente kan ngerjainnya sebelum maghrib. Tanya, emang ada yang larang? Ya. Emang ada yang larang? Saya kalau baca habis sholat boleh gak sholawat? Boleh. Saya kalau baca sebelum asar boleh gak? Boleh. Saya kalau baca tengah malam boleh gak? Boleh. Lah ngapa sebelum maghrib gak boleh? Emang Nabi larang? Tuh gitu jawabannya. Ya. Jadi kalau ada yang nyala-nyalain kita, tanya hadis yang gak bolehin mana? Ya.
Karena itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Tulis itu ya, ibadah terbagi dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah mahdoh maksudnya apa? Ibadah ya yang ada aturannya, yang ada rukunnya, yang ada syaratnya, yang ada waktu-waktunya, itu namanya ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini nggak ada aturannya, nggak ada waktunya tertentu, nggak ada syarat-syaratnya, nggak ada rukun-rukunnya, udah dikerjakan begitu aja bernilai ibadah. Ya. Kita kalau baca sholawat ya, ada gak rukun sholawat? Nggak ada. Ada gak syarat-syarat orang bersholawat? Nggak ada. Waktunya kapan? Nggak ada. Ya. Baca Quran ibadah mahdoh apa ibadah ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh kenapa? Karena nggak kapan aja boleh. Kan kalau orang baca Quran harus wudu. Siapa bilang orang baca Quran harus wudu? Salah. Ya. Baca Quran nggak harus wudu. Baca Quran ya itu boleh kita baca walaupun nggak pakai wudu. Yang nggak boleh itu adalah megang mushaf. Megang mushaf harus dengan berwudu. Ya. Jelas? Nah, jadi itu ibadah ghairu mahdoh. Makanya nggak ada niatnya. Usolli nawaitu qiraatal qur'ani sunnatan lillahi ta'ala, nggak ada. Ya. Kenapa ibadah ghairu mahdoh? Tapi kalau ibadah mahdoh semua ada, ya. Semua ada. Ini niatnya ada, rukunnya ada, syaratnya ada tuh. Nah, kembali lagi tadi. Jadi banyak hal ya dalam masalah adab itu yang kagak ada dalilnya. Ya. Banyak yang kagak apa? Ada dalilnya dalam masalah adab. Saya mau tanya, naruh gelas sebelah kanan ada dalilnya enggak? Itu naruh gelas sebelah kanan di sini nih. Ada enggak dalilnya? Enggak ada dalilnya. Tapi bagus enggak? Bagus. Ya. Orang salaman. Saya mau tanya kalau orang datang salaman belah kiri belah kanan. Bagusnya belah kanan. Nah, kalau belah kiri kan susah. Udah belah kiri dibalik lagi begini. Udah mana usah tangan lagi keseleo lagi. Kiri balik. Kita harus tahu kalau mau sebelah kanan silahkan, cuman nggak usah pakai bolak-balik gitu. Susah. Ya. Kalau sebelah kanan boleh itu. Ya. Yang kedua, adab kalau kita kita datang ke majelis tuh ya, wajib nggak pakai baju koko? Nggak wajib. Kenapa? Zaman Nabi bajunya gamis, bukan baju apa? Baju koko. Ntar koko pakai baju siapa? Kalau kita pakai, repot ya. Jelas? Jadi banyak sekali dalam urusan adab itu yang nggak ada dalilnya. Cuman tanya, ada gak yang larang gitu? Ya. Tanyanya itu, ada gak yang larang? Nggak ada yang larang. Ya. Nah, jadi tadi tuh, kalau urusannya sama orang tua, nggak usah pakai disuruh. Tuh. Ya. Dan orang tua paling suka anak yang apa-apa nggak pakai dia disuruh. Contoh nih, misalnya orang tua ulang tahun nih, ya. Jangan sampai orang tua kasih kode. Udah tanggalnya misalnya tanggal 3 Mei orang tua ulang tahun. Tanggal berapa ya hari ini? Gitu. Anaknya nggak ada satupun yang ingat orang tua. Ya. Akhirnya gerabak-gerubuk. Oh iya, mama ulang tahun, ibu ulang tahun, ya. Nyokap gue ulang tahun sih nyokap. Nyokap bokap. Kalau mau orang tua mah nggak usah pakai disuruh. Tuh nomor 1 yang paling tinggi itu. Ame anak tuh ya. Kalau kita kerja nggak usah pakai disindir. Neng udah gajian neng. Ya, udah mak. Oh gitu. Neng ada yang lupaan nggak? Apaan nih mak ya? Kayaknya nggak ada dah. Itu apaan? Ya kan kamu gajian, masa mak nggak dibagi? Oh iya mak maafin lupa mak. Ya itu nilainya 3 itu sama kita tuh. Gimana anak yang bagus belum dipinta udah dikasih kepada orang tuanya. Ini kagak sama mertua, sama calon mertua baik banget. Orang tuanya nggak pernah dibagi, ini salah ini ya gitu. Justru malah orang tua kita dulu baru mertua gitu. Ya. Yang ke-20 an yunfiqu alaihima, hendaknya ya seorang anak itu memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Tuh, bagi duit lah bahasa katanya. Wala yabkhal, jangan pelit. Ya, waman yabkhal, siapa orang yang pelit, fa innama yabkhalu an nafsih,
sesungguhnya dia sedang berlaku pelit kepada dirinya sendiri. Tuh, ya. Kita kalau baik ame orang, suka ngasih orang, sedekah ame orang, apalagi orang tua, ya. Tuh. Itu gede banget itu pahalanya. Ya. Bahkan sedekah yang paling gede nomor 1 kepada siapa? Ya. Kepada siapa sedekah paling gede nomor 1? Pada guru, ke orang tua. Nomor 1 kalau nggak salah nih 100.000 kali lipat tuh kalau kita sedekah ame guru. Ya. Itu kalau ame guru. Yang kedua sedekah ame orang tua 10.000 di bawahnya masih. Yang ketiga sedekah tulis tuh. Paling tinggi sedekah sama siapa ya? Guru nomor 1. Ya. Kalau nggak salah ya 100.000 kali lipat. Nanti kalau salah saya revisi nanti. Ya. Intinya banyak tuh 100.000. Kalau orang tua 10.000. Kalau sedekah yang ketiga, sedekah kepada aqarib, kepada kerabat. Ya. Saudara, maksudnya saudara. Yang keempat, sedekah ame tetangga. Nah, yang kelima baru sedekah ame orang lain. Tuh. Ya. Jadi aulawiyatnya ya, sedekah, prioritasnya sedekah. Yang pertama ame siapa tadi? Ame guru. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, kerabat, tetangga. Yang kelima, baru orang muslim lainnya gitu. Nah, jadi kalau kita baik sama orang, kita sebenarnya lagi baik ya sama diri kita sendiri. Kan dalam surat ya Ar-Rahman tuh ya Allah berfirman hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, kata Imam As-Sibawayh, hal di situ bukan bermakna apakah. Hal di situ maknanya apa? Tidak, ya. Nanti kita belajar tuh ada yang namanya hal bermakna maknafi. Jadi maknanya apa? Ma jazaul ihsanu illal ihsan, ya. Awan ma jazaul ihsani illal ihsanu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, ya. Yang perempuan ya, masak, bikin kue yang enak, buat guru, buat pengajian, itu yang ente kerjain tuh nggak sia-sia. Ya. Yang kita kerjain nggak sia-sia, bisa jadi kita masuk surga gara-gara bikin kue. Allah, ya. Mungkin sholat kita nggak Allah terima, ngaji kita nggak Allah terima, ibadah kita nggak Allah terima, puasa kita nggak Allah terima karena mungkin ada riaknya. Tapi bikin kue kan nggak ada yang tahu nih siapa yang bikin. Ketika kita bikin kue ikhlas tuh, mudah-mudahan ya amal yang tersebut diterima sama Allah. Ya, gitu. Dan jangan pernah kita merasa amal yang kita kerjakan sia-sia. Nggak dibalas sekarang, ntar Allah balas di masa yang akan datang. Pasti itu, pasti. Ya. Saya punya guru, masya Allah baiknya luar biasa ya. Itu sedekah sama siapa aja. Ya. Bahkan pernah kejadian, saya lagi duduk sama guru. Itu guru saya kedatangan tamu. Udah dah jelas dah kalau orang guru saya kedatangan tamu, imam dua dah. Imam mau mengambil ilmu, mau minjem duit udah. Nah, kebanyakannya minjem duit. Kata saya bilang serta orang itu pulang, ternyata bener minjem duit. Guru kok antum minjemin aja sih sama dia, kan udah tahu nggak bakal dibalikin. Ya. Apa kata guru saya? Iya dia nggak bakal balikin tapi Allah yang balikin. Dia nggak bakal balikin tapi apa? Allah yang balikin. Ya, gitu. Ya. Pernah anak-anak dikasih modal 10 juta, modal 10 juta. Ini nggak mainnya nggak 100.000, 10 juta buat bikin usaha. Ya. Usahanya gagal. Nah, guru saya nggak minta balik nggak. Tapi apa sekarang beliau bangun pesantren, oh itu duit yang namanya duit ngerucuk masuk bangun mas, bikin ini, wah Allah luar biasa. Ya. Nggak pernah kosong dompetnya. Kenapa tuh? Apa yang dikerjakan dulu adalah apa yang beliau tanam, sekarang beliau sedang menuainya. Ya. Makanya ente jangan sedih kalau seandainya ente sedekah, kok nggak ada balasannya. Mungkin nggak di dunia, mungkin Allah kasih di mana? Di akhirat. Ya, Allah kasih konten di dunia, Allah kasih dikit cuman nggak banyak banyakan di sono. Ya. Sama antum ngerjain sesuatu nih, antum beresin kamar mandi. Ya. Sebagaimana kata ulama al barokah fil birkah, keberkahan itu adanya di WC. Jadi kalau ente mau berkah punya ilmu, bersihin WC. Ya. Wabil khusus WC guru kita, WC pesantren kita. Yang main di WC berkah insya Allah. Kenapa? Jarang yang mau main di situ. Maunya mainnya, aku kok mah kalau mau ustadz maunya nemenin ustadz aja enak, dekat ame habaib, dekat ame ulama. Iya silahkan, fadhol. Ya.
Tapi yang berkah tuh yang main di kamar mandi itu. Ya kalau bisa semuanya sih. Ya. Jangan kedatangan orang mulia kita kabur. Wah, jarang itu. Ya. Kalau ada habaib, ada tamu, nggak apa-apa duduk situ, nguping-nguping dikit pembicaraan ustadz, kecuali guru kita nyuruh pergi. Ya, mau Ujang, sono gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada tamu guru kita itu duduk, ikut duduk, tuh, dengerin. Siapa tahu nanti juga dapat ilmu. Yang kedua, niatan kita kalau ustadz pengen butuh bantuan kita bantu ya. Tuh. Jelas, jadi orang yang berbuat baik pasti ada balasannya itu ya. Jangan ragu, jangan khawatirnya. Ini yang udah kerja nih. Ya. Sisain tuh sedikit dari rezeki kita buat majelis. Ya. Bahkan kadang ya guru nyontoin juga kadang-kadang begitu. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di Ridwan dari Ridwan itu jadi sono tuh. Kalau di Al Mujahidin insyaallah enggak ya, luar biasa ya. Tuh. Makanya majelisnya tergantung kita. Yang 21 wayam bagi alal walidain. Ya, wayam bagi alal waladi, dan siogianya sepatutnya bagi seorang anak an yusyawirahuma, ya, itu bermusyawarah dengan orang tuanya fi a'malihi, dalam pekerjaannya, wa umurihi, dan segala urusannya. Tuh ya, kalau kita punya orang tua, apalagi orang tua kita guru ya, apalagi orang tua kita ulama, itu udah wajib udah ya. Lagi semakom kayak Habib Umar, mau udah masya Allah udah meremaju udah, kita tanya bagaimana Bib. Tuh. Namun kalau seandainya mungkin orang tua kita nggak begitu ya, nah tapi kita minta redonya dah, ngomong aja, Bu, saya niatan Ibu mau bangun pesantren Bu, bagaimana Ibu redo nggak? Gitu ngomong. Oh jangan nak, gitu. Ini, Bu niatan saya mau kerja Bu, gimana Bu? Oh jangan dah, kamu ngaji aja gitu. Ya, jarang ya, jangan ngaji dah, kamu kerja aja nyari duit. Gitu. Gimana Ustaz? Saya bingung Ustaz. Saya pengen belajar, tapi ibu saya nyuruhnya kerja. Saya pengen nyantren, tapi ibu suruhnya belajar, suruhnya nyari duit. Ikutin ibu. Ya, ikutin siapa? Ibu. Karena nyari ilmu agama nggak mesti nyantren. Betul? Nyari ilmu agama ya nggak mesti mondok. Tuh. Tapi kalau memang kita punya hasrat kuat, ada dorongan untuk nyantren, saya ajarin. Ya, doa amin Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, balikin hati ibu saya ya Allah. Biar ibu saya redho saya nyantren, biar ibu saya redho saya ngaji. Ya, datengin makam-makam aulia, Habib Kuncung, Habib Husain luar Batang, Habib Hasan, ya Mbah Priuk, Habib Ali Kuitang, Habib Abdurrahman, ente kitir-kitirin aja semua tuh. Ente ngadu sama mereka semua. Yakinnya kabul insyaallah. Ya, yakin tuh. Jadi jangan nurut begitu aja. Kalau memang kita punya azam kuat, ya. Kita doa dulu minta sama Allah, barangkali orang tua kita berubah hatinya, gitu. Kalau nggak berubah juga, tetap yakin, dah lo nyari duit aja. Udah kita husnuzan sama ibu kita, insya Allah apa yang ibu kita kata berkah, insya Allah. Tapi dengan syarat tadi, usaha dulu, kita mau nyari ilmu, kita doa sana sini. Ya. Kan banyak tuh yang begitu tuh. Saat saya ngaji nggak dibolehin, saat. Padahal saya nggak bisa ngaji, saya pengen datang hadir majelis, cuman nggak boleh. Nah doain ibu kita, maklumin ibu kita, karena mungkin ilmu agamanya kurang. Bahkan yang perempuan kadang-kadang begitu. Ya, kita udah punya calon nih, pengen nikah, cuman maaf ya, hartanya kurang, duitnya kurang, kerjaannya cuma ngaji doang, nggak punya duit. Sedangkan datang nih orang pengen sama kitanya nggak begitu demen, tapi duitnya banyak. Mak kita demen sama yang ini nih, si Ahong namanya nih. Nah, si Jenab bingung nih. Milih mana nih? Milih Dul apa milih Ahong nih? Kok jadi Jenab nih? Ya, ini tamsil aja ya. Gimana tadi? Doa dulu minta sama Allah. Ya, doa. Kita punya senjata yang kuat, yaitu doa. Ad-du'a silahul mu'min. Ya, kata Nabi Muhammad, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman tuh ya. Nah, jadi kalau tadi kita punya keinginan, sedangkan orang tua punya keinginan lain, sedangkan yang kita tahu keinginan orang tua ini salah. Masa nikahin anak gara-gara harta sih? Ya. Memang betul itu orang akan bahagia dengan hartanya, tapi apakah bisa bahagia dengan tanpa ilmu, tanpa agama? Kan nggak bisa. Sedangkan bandingannya agama dengan harta jauh kemana-mana agama. Kita lebih milih laki-laki yang soleh tapi miskin daripada suami yang kaya tapi nggak punya agama.
Nah kalau begitu ibu kita ke situ condongnya, doain ibu kita semoga Allah kasih hidayah. Tuh. Jadi jangan sampai kita ngelawan orang tua kita. Jelas, paham? Ya, jadi musyawarah sama orang tua tuh, nanya orang tua ya. Kemudian yang nomor 22, wa yang bagi ayat ta'allama waladu ahmiyatal istizan wa makanatahu. Siogyanya seorang anak belajar tuh tentang ya urgensi minta izin dan bagaimana kedudukannya. Ya. Belajar tentang apa? Ahammiyatal istizan, tentang urgensi ya atau kepentingannya istizan, minta izin. Ini kita kalau di rumah kita kecil, ya kalau rumah kita kecil mungkin rada maklum dah ya. Rumah kecil, sepetak, makan situ, sholat situ, ada tamu di situ, abang adanya suruh keluar dulu ada tamu, masuk. Kan ada orang begitu ya, rumahnya kayak kos-kosan. Nah kalau begitu maklum dah nggak pakai izin ya, karena emang itu doang tempat tinggalnya. Tapi ada orang rumahnya kaya, rumahnya gede. Ini kamar bapaknya, ini kamar adiknya, ini kamar empoknya, ini kamar pembantunya, ini kamar supirnya. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi di rumahnya di Andara kali dia. Sultan Andara ya. Nah gimana kalau seandainya kita punya kamarnya, ada kamar orang tua kita, ada kamar adik kita, wajib minta izin ya. Kadang-kadang yang namanya keluarga kadang-kadang gitu kan ya, kita mentang-mentang bapak kita masuk aja, mentang-mentang emak kita masuk aja lah. Jangan begitu, izin dulu, ketok dulu tuh. Jelas? Selama ini saya mau tanya, ente masuk kamar ibu ente izin nggak? Hah? Pakai salam nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena emang begitu kebiasaan anak nih, pakai ilmu nih sekarang nih. Mulai sekarang masuk kamar emak ibu kita, apalagi kamarnya dikunci, ketok dulu. Assalamualaikum. 3 kali nggak dijawab, udah jangan panggil lagi. Mungkin ibu kita lagi tidur tuh ya. Jelas, paham? Tuh. Jadi kalau masuk kamar orang, apalagi kamar ibu bapak kita, wajib apa? Izin tuh. Apalagi datang di waktu yang umum ya, ada 3 waktu yang nggak boleh kita datang. Tulis yang pertama, waktu malam ba'dal isya tuh ya, bertamu jangan ya, jangan bertamu ba'da isya ya. Yang kedua ya, ba'da subuh tuh. Yang ketiga ba'da zuhur, itu jangan bertamu 3 waktu itu ya. Jangan bertamu di 3 waktu. Kenapa? Itu waktu orang lagi istirahat, auratun nas. Ya. Orang lagi capek, lagi istirahat, itu waktu-waktu itu. Ya, gitu. Pada zuhur orang istirahat siang, malam orang tidur malam, pagi orang mau berangkat cari duit. Ya mungkin lagi siap-siap, lagi mandi dan sebagainya. Tuh, ya. Jelas? Cuman boleh kalau minta izin tuh. Ya. Tulis tuh, jangan sepotong ya. Boleh kalau minta apa? Izin. Contoh nih, nanti setelah dari sini saya pengen silaturahim ya ke Kemuning gitu. Jam 11 saya bilang jam 11 Beb. Ya enggak apa-apa Ustaz. Masya jam 11 ya. Emang Habib juga orangnya ya Pak, kalong juga ya. Jadi kalau malam gagangan ngantuk. Kalau ente datang ke markas ya enggak apa-apa ya datang malam. Kenapa ya? Aneh kalong. Pagi tidur malam melek tuh ya. Nah kalau kita tahu nih teman kita PNS, pagi masuk kerja, pagi ngajar, ya jangan datang malam-malam. Carilah waktu ba'da asar biasanya tuh gitu. Nah, jadi di waktu-waktu yang dilarang tadi untuk main, itu boleh kita datang dengan syarat apa? Izin dulu tuh ya. Nah, sama juga orang tua kita juga gitu juga. Habis johor nih jangan masuk kamar orang tua, mungkin orang tua kita istirahat. Gitu. Habis subuh dan sebagainya. Ya. Yang kedua 3. Wayam bagi an la yusafir, hendaknya tidak pergi musafir, nggak pergi jauh ya. Illa biidnihima, kecuali dengan izin keduanya tuh. Kecuali dengan apa? Dengan izin keduanya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dahulu ada seorang ulama, alhamdulillah, yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memiliki ibunya buta, nggak bisa ngelihat. Beliaulah yang ngurus Uwais Al-Qarni
Sampai kemudian Uwais Al-Qarni masuk Islam, dia pengen banget ketemu Rasulullah. Tapi luar biasa, Uwais Al-Qarni sayang sama ibunya, nggak tega ninggalin ibunya sendirian. Ya. Akhirnya bertahun-tahun Uwais Al-Qarni rindu dengan Rasul, tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan jagain ibunya. Sampai suatu ketika ibunya akhirnya nggak tega dengan Uwais Al-Qarni. Ya, ibunya ngizinin yang anaknya berangkat, tapi dengan syarat ada yang gantiin jagain ibunya. Uwais Al-Qarni dengan kerinduannya berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, akan tetapi Uwais nggak berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul sedang keluar lagi perang. Ditungguin sebulan, nggak juga pulang Rasulullah. Uwais gelisah, mikirin siapa? Ibunya di rumah. Akhirnya Uwais izin pulang ke rumah. Sepanjang hidupnya nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasul katakan kepada sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ketahuilah bahwasanya ada orang yang majhulun fil ardi, dia nggak ada yang kenal di bumi, wa masyhurun fis sama, akan tetapi dikenal di langitnya Allah. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Begitu dia diangkat derajatnya sampai Allah, jadi wali Allah dikarenakan Uwais Al-Qarni sangat bakti sama ibunya. Makanya kalau ente masih punya ibu, carilah keberkahan, carilah maqamat ya, dengan kita khidmah dengan ibu kita. Tuh ya, jelas? Itu dengan ibu kita. Bagaimana dengan guru kita? Ya. Dengan ibu aja berkah, bagaimana dengan guru? Bagaimana khidmah dengan aulia? Bagaimana khidmah dengan para anbiya? Itu luar biasa. Ya. Makanya pantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Khidmahnya sama Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahibu Rasulillah, ya sahabat yang menemani Rasul ketika hijrah tuh. Taruhannya nyawa, ya, harta semua dikasih ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyiapkan perbekalan Rasulullah sampai semua hartanya habis hanya untuk guru, hanya untuk seorang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis semua hartanya. Ya. Lalu kemudian orang tuanya nanya, ya. Orang tuanya ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abu Quhafah. Ya. Nanya ame anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau nggak salah Asma. Ya Asma, ya. Itu Abu Bakar berangkat itu ninggalin apa? Ya. Karena orang tuanya khawatir Abu Bakar bawa semua hartanya. Ya. Oh, Sayyidah Asma itu apa namanya? Ngambil kotak ya, diisi batu. Terus dibuntel-buntel, ya dikasih bapaknya. Ya, ini masih ada nih. Dikotok-kotok, oh iya masih ada. Padahal nggak ada yang disisakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya tuh yang bilang begitu. Coba kalau seandainya anaknya kayak anak-anak zaman sekarang, ya. Bapaknya pergi hijrah ame ustadz, dakwah, misalnya di luar kota. Anaknya di rumah, ditanya ame bapak angkongnya, ya, Tong. Ya, bapak lu mana? Bapak ngajar sono, keluar, boro-boro ninggalin duit. Udah aja gimana mau ke Alfa nih? Gitu. Gimana buat paket data mau main Mobile Legend? Kagak ada ini, gimana? Udah wifi belum dibayar lagi. Tuh, anak zaman sekarang begitu ngeluh. Orang dulu mah enggak, bapaknya pergi sama Rasul, enggak disisain duit, enggak disisain harta. Ya. Bahkan mereka membantu Rasulullah. Ya, ketika Rasul di Gua Sur bersembunyi dari orang-orang kafir, siapa yang bantu Rasulullah? Anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bawain makanannya, pagi sore bawain tuh, perbekalannya. Ada yang tukang hapus jejaknya itu, ya, biar nggak ketahuan tuh. Ya, kalau di Arab tuh ada orang pengintai, itu sakti banget ya. Jadi ngintai, ya, ngintai orang lewat jejak kaki. Nah, jadi ketika Rasul masuk ke Gua Sur, ada yang ngapus-ngapusin tuh jejak-jejak Rasulullah. Tuh. Nah, itulah contoh ya orang-orang terdahulu. Makanya selama orang masih demen dengan orang-orang terdahulu para salafun saleh, insya Allah aman. Kalau yang jadi rujukan kita, celot teladan kita, contoh kita orang-orang dulu aman. Ya. Kenapa kata Imam Haddad dalam kitab Risalah Mu'awana, kalau ente ngelihat orang dulu beramal, ikutin amalnya. Kenapa? Orang dulu banyak yang mengamalkan ilmunya. Apapun yang dikerjakan mereka itu pasti karena ilmu. Tapi kalau ngelihat orang sekarang, tanya dulu. Ya. Tanya dulu. Bisa jadi orang sekarang mengamalkan sesuatu tanpa adanya ilmu. Ente lihat ada orang dipanggil ustadz, pakai cincin ditelunjuk. Begini. Terus ente pengen ikutin, tanya dulu. Maaf ustadz, antum pakai cincin ditelunjuk itu ngikutin siapa ya?
Itu ini ada dalilnya nggak gitu? Oh enggak, aneh lagi iseng-isengnya pakai di sini. Emang di mana yang benar? Di kelingking. Ah, berarti pakainya di mana? Kelingking. Bolehkah di jari manis? Oh boleh, silakan. Ya. Jadi kalau ngikutin para salafun soleh, merem gitu, nggak usah lihat, ikutin aja udah. Ya. Tapi kalau ikutin orang sekarang, cari tahu dulu, ya, cari tahu dulu. Kalau memang kita nggak mau buat guru kita tersinggung, tanyanya sama orang aja, nanyanya sama orang gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak dapat jawabannya, nanya sama guru langsung. Kadang-kadang gini, guru punya ilmu yang orang nggak tahu. Ya. Guru punya ilmu yang orang nggak tahu. Kadang nih guru kita berbuat sesuatu yang kita pengen amalkan. Kita nggak mau bikin guru kita tersinggung nih. Kita tanya orang, ustadz yang lain, Ustadz, emang kalau pakai cincin sunnah, Ustadz? Nah tuh ustadz bilang gini, oh nggak sunnah itu. Ente jangan melak-melak telan omongan nih ustadz yang ini. Bisa jadi nih ustadz kagak tahu sunnah. Ya pernah saya nanya sama teman saya dulu waktu kuliah. Ini cincin kira-kira buat apa ya fungsinya? Oh ini buat nampol orang, kalau nampol jadi ada ininya. Cincin sunnah ini. Masa sih sunnah? Aku nggak tahu. Aneh bukain laptop aneh. Kebetulan waktu itu bawa laptop. Itu hadis. Rasul SAW itu senantiasa memakai cincin. Cincinnya Nabi begini. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Besoknya jadi tukang cincin dia. Jualan cincin. Padahal tadinya dibilang cincin bid'ah, nggak ada sunnahnya. Aneh kasih dalilnya jualan cincin besoknya. Tuh, ya. Paham? Jadi kalau memang orang lain nggak tahu ilmunya, bilang nggak ada tuh sunnahnya, tanya langsung aja sama guru kita dah. Saat saya udah nanya sama beberapa ustadz, tapi katanya nggak ada tuh sunnah cincin. Nah, nanya guru kita langsung. Kata guru kita, wah ada kitabnya itu. Nih, oh iya ada tuh. Ya. Jelas paham? Gitu. Jadi kalau kita pengen ngerjain sesuatu amalan, ya nanya dulu gitu. Ya. Kadang-kadang ada memang kebiasaan guru yang unik. Ya. Yang saya pernah katakan ya Habib Umar, itu kalau ba'da sholat Jumat itu makan es krim ya. Nah itu kebiasaan itu saya tahu dari khodimnya beliau. Ya, beliau punya khodim. Nah, kata khodimnya Habib Umar kalau habis sholat Jumat pasti beli es krim. Nah, pertanyaannya kita mau ngikutin nih, ya. Kita mau ngikutin ya. Kira-kira boleh nggak ngikutin beliau? Jawabannya boleh nggak? Kenapa boleh? Karena bukan di ranah yang mesti kita tanya. Ya, itu mah makan es krim ya nggak perlu kita tanya dalilnya kan ya. makan aja. Kecuali ibadah. Kecuali apa? Ibadah. Masalah ibadah itu masalah yang harus pakai dalil. Gitu. Satu hari guru kita Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya kebalik begini. Tanya guru kita ya, Afwan guru, antum kan ngajarinnya begini guru ya, kok antum Sami Allahnya begini, berbalik ini? Itu dari kitab apa ya guru ya? Tanya. Nah syukur-syukur gurunya jawab, oh begini itu gitu. Paham? Tapi kalau urusan kayak minumnya minum apa? Larutan penyegar cap pada iklan ya. Artinya kita ada sponsor nanti nih. Misalnya saya minum ini nih, ini nggak usah pakai nanya dalilnya apa. Saat kok antum kalau ngajar minumnya larutan cap badak sih, bukan cap kaki 3. Iya, itu mah nggak usah nanya ya. Tuh. Karena memang nggak perlu ditanya. Tapi kalau memang hal yang perlu tanya, silahkan tanya. Tuh, ya. Jelas ya. Kemudian adab yang selanjutnya, an la yadkhula ala ghurfatihima, jangan pernah masuk ke ruangan orang tua kita bila idnin, tanpa adanya izin. Imtithalan, mengamalkan liqaulihi ta'ala wa idza balagal atfal, apabila seorang anak telah usia balik ya. Wa idza balagha atfalu minkumul huluma, apabila ya telah sampai anak-anak kalian batas balik ya, udah ngimpi, udah hulum, ihtilam maknanya. Faliyastazinu, maka hendaknya mereka minta izin dulu. Kama istazanal ladzina min qablikum, sebagaimana meminta izin orang-orang yang sebelum kalian tuh ya. Nah, berarti kalau anak-anak kecil nggak perlu minta izin. Ya, anak-anak kecil mah kagak tahu, kagak ngerti, kayak Umar gitu. Kadang lagi tiduran kita dorong-dorong aja pintu kan gitu. Kadang Muhammad gitu juga belum balik ya. Tapi kalau udah gede, nah itu harus pakai apa? Izin ya. Wala yakhudhu syai'an,
min amtiatihima min duni idnihima. Jangan mengambil sesuatu dari barang-barang mereka tanpa izin keduanya. Tuh kadang HP ya. Emak kita punya HP geletak di meja main ambil aja ya. Udah mana kuota tinggal sekarat, di download Mobile Legend, dimain di situ. Jangan ya, harus minta apa? Izin. Tuh HP bapak kita, HP emak kita kan begitu. Kadang-kadang bocah sekarang pinter-pinter banget mintanya lagi ada tamu ya. Bapaknya lagi ada tamu, Pak HP dong Pak. Wah sono HP sono lo HP kan gak enak tamunya. Ini gua ada kasih HP. Jangan ya, nggak boleh minta duit, minta jajan, minta HP lagi ada apa? Tamu nggak boleh tuh, dengerin ya. Yang kecil-kecilnya dengerin ya. Tuh. Apalagi kesempatan orang lagi tidur dipakai HP-nya, nggak boleh Raka ya. Namanya gosop ya. Udah pakai begitu, pakai datanya lagi. Pakai HP-nya aja buka-buka nggak boleh, ini pakai datanya. Kalau mau izin dulu tuh. Insyaallah ada yang nggak main HP, saya doain min ahlil khair insyaallah tuh. Nggak ada ya, semua main HP ya. Ngeri zaman sekarang, ngeri tuh. Ntar ada tuh sidak HP gitu. Tahu-tahu saya sidak, yuk buka HP-nya, buka chattingannya. Wow, ayo, hati-hati ketemu sidak ente, ntar ya. Ketemu satpol HP ente, bukan PP lagi, satpol HP nanti. Ya, jadi nggak boleh ngambil barang orang tua kita, tuh, kecuali pakai izin. An yukrima dhaifauma, hendaknya seorang anak memuliakan tamu kedua orang tuanya. Datang tamu muliakan, ya. Kadang datang tamu, apalagi tamunya orang besar, orang mulia ya. Nak sini cium tangan. Oh, gua takut kabur gitu ya. Apalagi yang udah gede-gede kadang-kadang suka malu gitu. Ya. Udah muliakan, hormatin tuh ya. Kalau kita lewat, misi Pak, salim tuh. Gitu. Jelas ya? Wa aqaribahuma, dan juga memuliakan kerabat-kerabat orang tua kita itu ya. Bahkan dianjurkan kita kalau orang tua kita punya teman ya. Nah, orang tua kita nggak ada nih. Kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim kita dengan temennya bapak kita atau anaknya teman bapak kita. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an kedatangan ada orang Arabi. Ini orang Arabi kan kalau bahasa kita orang kampung lah ya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar itu ngasih, dia punya sorban, dia punya rida dikasih untuk didudukin ame. Ini orang Arabi. Sahabat nanya, ya Abdullah, itu siapa itu orang yang engkau kasih sorban itu? Oh, ini anaknya CS-nya bapak saya. Tuh. Bapaknya dia berteman dengan Sayyidina Umar. Karena berteman dengan Sayyidina Umar, anaknya pun pantas aneh hormatin gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen terusin ya, pengen dapat sunnahnya tadi itu, teruskan silaturahim dengan teman-teman bapak kita, bahkan anaknya itu. Nah itu saya begitu, saya orang tua saya berteman sama Said Amir Hamzah gitu. Nah saya berteman sama anaknya gitu, nyambung namanya, bahkan sekelas kita itu. Ya, gitu. Ada yang di sini ngamalin begitu? Hah? Jarang orang tahu ya, jarang orang tahu. Yang ke-27, ayyuhafidhu ala syarafihima, hendaknya menjaga kemuliaan orang tua kita. Tuh, jaga kemuliaan orang tua kita. Jangan menjatuhkan harga diri, jangan menjatuhkan kehormatan keluarga kita. Dengan cara apa? Kita bermaksiat, tuh. Kita pacaran, kita berdua-duaan nongkrong pojok-pojokan, kumpul kebo, minum khamr, zina, nauzubillah min dzalik ya Allah ya. Tuh. Makanya baik-baik sama bisikan setan, apalagi bisikan yang lebih kencang lagi, bisikan hawa nafsu. Karena setan nggak pernah tidur, hawa nafsu nggak pernah berhenti untuk menjebloskan kita ke dalam maksiatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik-baik nih, ya jaga ya orang tua kita. Tega nggak kita? Kita punya orang tua udah dididik, ya kita udah dikasih makan, dibimbing, dijaga, disekolahin, dikuliahin, di ujungnya kita ngecewain orang tua kita berbuat zina,
bahkan sampai hamil. Nauzubillah min dzalik tuh. Yang sedih siapa? Ibu kita. Yang sedih siapa? Bapak kita. Ya. Makanya janji Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, siapa orang yang punya anak perempuan 2, riwayat lain mengatakan 3, dan selamat dari zina sampai dinikah, selamat tuh, maka jaminannya surga. Siapa orang yang punya anak perempuan 2, 3, selamat, nggak pacaran, nggak zina, sampai nikah, sampai berpindah kewaliannya kepada berpindah kepada tanggung jawabnya kepada suami, selamat tuh. Ya, jaminan surga buat para bapak-bapak. Saya mau tanya buat antum semua yang putri-putri, pengen nggak bapak kalian masuk surga? Pengen nggak orang tua masuk surga? Udah japri habis ngaji japri. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, kayaknya kita sampai jumpa di pelaminan aja. Kalau memang serius, ya datangi orang tua. Tuh, ya. Gimana? Itunya lagunya gimana? Bila putus cinta, janganlah bersedih, tidaklah mengapa. Lagi? Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Tupak tung tung des gitu. Itu ya. Bila kau jatuh cinta ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Itu datengin rumahnya ya. Minta datengin rumahnya minjem duit lagi Mas. Kurang ajar nih ya. Kirim tuh lagunya tuh, lu demen sama gue, kalau demen sama gue buktiin, bawa duit ke rumah berapa aja dah, yang penting ya nikah kita. Mumpung lagi covid, ada alasannya. Mohon maaf Pak Haji, saya pengen banget bawain banyak, cuman saya ngeri ketangkap Satpol PP. Jadi kita akad aja lah ya. Aman tuh. Ya. Nikah nggak mesti tua, enggak, muda boleh. Ya, asal tadi syaratnya belajar. Yang kedua punya guru. Yang ketiga harus senantiasa ya ngamalin ilmu. Insya Allah aman dah pokoknya. Ya. Jangan takut sama rezeki Allah yang ngatur. Ya. Daripada kita jatuh pada zina, nauzubillah min zalik, maluin orang, bikin malu keluarga kita, bikin malu guru kita, mendingan kita nih Allahumma faksain, bawa duit banyakin biar bisa kawin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, kawinin insyaallah. Itu doanya ya, saya ijazahin nama antum semua ya. Banyak baca zikir, ya kawin, ya kawin, ya kawin tuh. Ini ada pesenin ya. Kalau nanti Allah tanya suatu waktu ya, Ahmad Al-Farisi itu ada murid antum yang pacaran bagaimana? Ya Allah, saya udah bilangin malam Selasa tanggal 1 Februari. Ya, tugas saya hanya mengingatkan, nggak bisa ngasih hidayah ya. Tugas saya hanya menjaga ya. Tugas saya hanya melindungi domba-domba daripada serigala-serigala. Ya baik ya. Ntar saya kirimin linknya lagunya ya tuh. Judulnya Temukan Cinta dalam Istikharah by Gus Asmi. Iya. Itu lagunya Gus Asmi itu ya. Cakep tuh lagu tuh buat anak-anak muda ya. Wa yahfadha sirrahuma, jaga rahasia orang tua, jangan dibuka-buka di luar. Ya. Ini orang kagak ngobrol loh, emak gue nih di rumah gini, dibuka-buka tuh aib kekurangan keluarganya, jangan. Ya. Kalau kita punya, lihat orang tua kita punya kekurangan, jangan dibuka di luar tuh ya. Tutup aib ke keluarga kita. Ya. Kadang-kadang ada orang buka aib sendiri. Ya. Buka aib sendiri, jangan. Maaf nih kalau ada orang mau nikah, perempuan, misal pernah pacaran, mungkin pernah berbuat yang enggak halal ya, berbuat yang haram,
jangan ceritain sama calon suami kita. Bilang, maaf yang dulu aku pernah pacarannya bebas, ya. Terus aku gini-gini yang, kamu mau gak terima aku? Wah, jangan. Itu namanya bongkar aib. Takutnya nih laki gak terima, akhirnya laki ninggalin perempuan. Itu laki cerita sama orang-orang. Tahu nggak, lu jangan nikah sama dia lu. Dia cadar doang, jilbab doang, ini doang, tapi kelakuan gini, jangan. Enggak usah pakai cerita udah. Ya. Jelas paham yang perempuan? Jadi jangan cerita aib kekurangan kita sampai calon kita. Udah, kalau memang nikah sama kita, bismillah, sama-sama mau berubah benar insyaallah. Ya. Tuh. Ya. Jelas Firman? Ya. Siap Firman? Ayo sini. Kabil tuh. Ini mejanya udah ada ini tuh. Penghulu udah, saksi udah ada. Kurang apa ya coba? Ya. Hamdi siap? Berapa umur sekarang? Saya nikah umur 22. Ya, saya nikah umur 22. Ya. Alhamdulillah habis nikah ya, nggak punya duit ya. Cuman tetap yang namanya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan dalam setiap masalahnya jalan keluar, dan Allah berikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Waktu habis baru-baru nikah, ya, itu duit tipis banget ya. Kadang-kadang makan berdua, bukan romantis, emang enggak punya duit. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah dompet kita enggak bisa kita tekuk nih. Susah banget gitu. Ini gambaran bahwasanya apa? Yang penting niat kita pengen menjaga kesucian kita itu ya. Jaga nih baik-baik nih ya. Jangan sampai kita bikin malu orang tua kita. Wa yastura auratihi, tutup aurat atau aib keluarga kita. Fa innaha amanah, karena itu merupakan amanah. Sama juga orang curhat sama saya itu. Ustadz, saya begini, saya begitu. Banyak banget yang curhat, kadang-kadang curhatin suaminya, kadang curhatin istrinya, kadang curhatin bosnya, orang tuanya. Itu saya pegang baik-baik. Saya nggak bakal kasih tahu orang tentang aib tersebut gitu. Nah, antum pun harusnya begitu. Sebagai teman, tempat curhat teman-teman, ya nggak usah pakai ngomong. Ntar ada teman cerita, bang, gue begini bang. Oh sama lu kayak gini, juga gitu. Ah masa bang dia gitu juga? Iya sama kayak lu. Lah jangan, nggak boleh ngasih tahu begitu. Hati sama istri kita. Pernah kejadian sekali waktu ada jamaah datang gitu, sedih dan nangis gitu karena ada kasus yang nggak enakin diri dia. Nah, masuk tuh saya ditanya sama istri saya, tadi si itu cerita apaan? Ini kejadian dulu waktu tahun 2014 lah kurang lebih. Intinya belum ada markas. Dicerita apaan, boy? Oh dicerita gini. Nah kebetulan saya lagi nyetel tuh video Bu Yayah tuh. Pas banget Bu Yayah yang ngomong. Ya, nih Bu, Pak, kalau seandainya ada orang curhat sama kita nggak boleh kasih tahu istri kita. Habis ngomong tuh istri kita, astagfirullah, ternyata nggak boleh gitu. Akhirnya kita tuh tutup tuh, gitu ya. Jelas paham? Ya, jadi sama siapapun kita nggak boleh kasih tahu. Hati sama istri kita. Makanya istri nggak boleh baca-baca HP suami. Apalagi HP saya. Ya. Kenapa? HP saya banyak curhatan orang. Tuh ya. Ada curhat pengen kawin, ada curhat minta saya kawinin dia. Wah repot juga tuh kalau gitu. Emang gini haram itu baca. Tapi kan yang penting hasilnya kan gitu. Kalau istri baca, wah marah istri. Ya. Tapi kalau istri saya nggak perlu baca, yang penting saya tetap setia, setiap tikungan ada. Apa setiap daerah ada. Yang penting kan begitu, bener gak? Makanya kalau kita tahu isi pikiran orang tuh nggak enak rasanya. Kalau kita tahu isi hati orang nggak enak rasanya. Makanya Allah tutupin pikiran kita, hati kita sama orang lain. Hanya orang-orang yang amanah, wali-wali Allah yang Allah kasih tahu bisa ngelihat pikiran dan hati orang. Kenapa? Mereka amanah, nggak lemes kayak kita. Kalau kita kan lemes banget. Saban orang berpikiran jelek, oh lu gini lu ya, begitu. Kalau wali enggak, dia orang berpikiran jelek sama dia husnuzon sama Allah. Ya. Hati ngelihat orang yang maksiat, didoain yang baik. Kalau kita jadi wali ngelihat ada orang nyalip motor kita, udah biar nabrak tuh dia, mampus tuh orang gitu. Lisan kita mah pengen yang buruk-buruk aja buat orang. Makanya kita nggak jadi wali. Kenapa? Kalau ngelihat orang jahatin kita pengen banget balas dia. Tapi enggak, wali-wali Allah yang doanya mustajab enggak pernah begitu. Mereka adalah orang yang kalau disakitin, mereka enggak bakal mendoakan keburukan buat orang yang menyakitinya. Baru jadi wali Allah. Kalau kita masih suka doain orang jelek, ya, masih suka doain orang sengsara, kena musibah, berarti kita enggak ada bakat jadi wali.
Ya, orang yang bakal jadi wali adalah orang yang apabila disakiti dibalas dengan kebaikan, karena itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang umur panjang buat kita, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan taufik dan hidayah agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga tadi buat almarhum siapa namanya tadi? Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Siti Sa'amah binti Muhajir, almarhumah Sofyan Hadi bin Yahman Nur, pada almarhum Yuriano Adi Kusumo bin Haji Bambang Subagio. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya. Al-Hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة وغفر ربي ومولدنا والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البر والتنهي والحمد لله في البر والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok Mahya ya, awal bulan seperti biasa insyaallah kedatangan Habib Hashim bin Abdurrahman As-Sugar.